Malaysia adalah salah satu ekonomi yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara. Sebuah kawasan yang dalam beberapa dekade terakhir dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dalam 2 dekade terakhir, Malaysia telah bertransformasi dari negara yang ekonominya tergolong miskin dan kurang menonjol menjadi negara berpendapatan menengah yang sangat terdiversifikasi dan sukses. Mungkin kamu berpikir, itu kan hal yang biasa terjadi sekarang. Tapi kalau kita jujur, kita sedang hidup di salah satu periode paling luar biasa dalam sejarah ekonomi global. Bayangkan saja, miliaran orang di seluruh dunia, terutama di Asia, kini mendapatkan akses ke modal, infrastruktur, dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk jadi anggota yang produktif dalam perekonomian global. Apa yang menarik dari Malaysia adalah cara negara ini mencapai kemajuan tersebut dengan cara yang agak unik. Meskipun Malaysia tidak memiliki jumlah tenaga kerja sebesar China, negara ini tidak berambisi untuk menjadi seperti China. Mereka memilih jalan lain, memanfaatkan kelebihan lain untuk berkembang yang bisa dibilang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Jadi, jika Malaysia bisa terus memanfaatkan faktor-faktor ini dengan baik, bukan tidak mungkin negara ini akan jadi salah satu ekonomi terkuat di kawasan ini. Coba deh lihat posisi Malaysia. Secara geografis, Malaysia bisa dibilang salah satu ekonomi paling menarik di dunia. Lokasinya yang sangat strategis, terletak di tengah-tengah jalur pelayaran paling sibuk di dunia, membuatnya punya peran penting dalam perdagangan global. Malaysia terletak di antara 2 daratan besar dan mengelilingi beberapa perairan yang penuh ketegangan. Bayangkan saja, Selat Malaka yang memisahkan Malaysia dengan Indonesia adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dengan sekitar 1/4 dari total perdagangan dunia melewati wilayah ini. Belum lagi, Malaysia juga berada di dekat beberapa negara besar seperti China yang menjadikannya pemain penting dalam perdagangan global. Berkat lokasi geografis yang sangat menguntungkan ini, Malaysia kemungkinan besar akan semakin sering kita dengar namanya dalam beberapa tahun ke depan. Sebagai negara yang terus berkembang pesat, Malaysia jadi ekonomi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Tapi, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami lebih dalam. Apa yang sebenarnya menjadi faktor di balik kesuksesan ekonomi Malaysia? Apa tantangan yang akan dihadapi Malaysia saat mereka bertransformasi menjadi negara ekonomi maju sepenuhnya? Dan yang terakhir, bagaimana pertumbuhan ekonomi Malaysia ini akan mempengaruhi kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan? Dengan melihat beberapa faktor ini, kita bisa lebih paham kenapa Malaysia jadi negara yang semakin menarik untuk dipelajari, terutama di era ekonomi global yang sangat dinamis ini. Pertumbuhan yang terjadi di Malaysia bukan hanya soal angka-angka, tapi juga tentang bagaimana negara ini memanfaatkan posisinya untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, meskipun tantangan besar tetap ada. Sebelum merdeka, Malaysia merupakan bagian dari jajaran koloni yang dikenal oleh dunia luar dengan nama Malaya Britania. Seperti kebanyakan negara tetangganya, Malaysia dulunya lebih difungsikan sebagai penyedia komoditas pertanian bagi kekaisaran, bahkan sempat menjadi penghasil timah, karet dan minyak sawit terbesar di dunia. Pada masa itu, hampir seluruh sumber daya alamnya dieksploitasi untuk kepentingan kolonial. Namun, setelah perubahan besar yang terjadi selama dan setelah Perang Dunia Kedua yang diikuti dengan penolakan besar terhadap kekuasaan kolonial, Malaysia menghabiskan 2 dekade berikutnya untuk berjuang mendapatkan tempatnya di dunia yang terus berkembang pesat. Pada tahun 1970-an, setelah meraih kemerdekaan, Malaysia mulai memperkenalkan kebijakan ekonomi baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pendidikan dengan memperkuat institusi domestik mereka. Meskipun begitu, fokus utama dari kebijakan tersebut tetap pada apa yang mereka lakukan dengan baik, yaitu ekspor. Disinilah Malaysia mulai bertransformasi, menyiapkan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan sambil terus mengandalkan sektor ekspor yang menjadi andalan negara. Kebijakan ini menjadi kunci bagi Malaysia untuk keluar dari masa-masa sulit dan bergerak menuju tahap industrialisasi yang lebih maju. Salah satu keputusan paling penting yang dibuat oleh Malaysia adalah membuka diri dan mulai melihat keluar untuk mempelajari negara-negara tetangga yang berhasil dalam membangun institusinya.
dan berusaha meniru apa yang mereka lakukan dengan baik. Saat itu, ada sebutan yang dikenal dengan Four Asian Tiger Economies atau 4 macan Asia yang terdiri dari Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Negara-negara ini dulu pernah bersaing atau bahkan berada di bawah kekuasaan Malaysia, namun mereka kini telah jauh melampaui industri Malaysia dalam banyak hal. Keputusan ini menandai dimulainya perjalanan Malaysia menuju industrialisasi dengan fokus besar pada manufaktur untuk ekspor. Sektor tekstil dan pakaian jadi salah satu yang pertama berkembang pesat selama masa transisi ini. Untuk mendukung pertumbuhan ekspor, Malaysia mendirikan zona perdagangan bebas di kota-kota seperti Penang yang bertujuan untuk menarik lebih banyak partisipasi dari pihak lain dalam upaya pengembangan negara. Langkah-langkah ini membantu Malaysia membangun fondasi yang kuat untuk mengembangkan sektor industri mereka, sekaligus memposisikan negara sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional. Dengan cara ini, Malaysia mulai mengejar ketertinggalan dan meraih kesuksesan dalam jalur industrialisasi. Malaysia membuka diri untuk menerima bantuan luar negeri, investasi, dan dukungan dari manapun mereka bisa mendapatkannya, terutama dari Jepang, yang saat itu memiliki posisi perdagangan yang sangat kuat di dunia. Jepang benar-benar menjadi sumber informasi yang berharga bagi Malaysia, memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan negara ini untuk berkembang. Dalam industri otomotif, perusahaan-perusahaan besar seperti Mitsubishi, Honda, dan Toyota berperan besar dalam membantu mendirikan pabrik-pabrik manufaktur di Malaysia. Selain itu, perusahaan-perusahaan elektronik terkenal seperti Sony, Panasonic, dan Hitachi juga turut membantu mengembangkan industri elektronik dan kelistrikan di Malaysia. Tidak hanya itu, perusahaan seperti Renesas juga berperan dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pengembangan semikonduktor yang semakin berkembang. Dengan mengikuti model investasi langsung asing (FDI), Malaysia terus merasakan pertumbuhan PDB yang signifikan, bahkan setelah terjadinya krisis keuangan Asia. Melalui strategi ini, Malaysia berhasil menjaga kestabilan ekonominya, meskipun krisis global sempat mengguncang banyak negara di Asia. Keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya peran investasi asing dalam membantu negara berkembang untuk membangun sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Malaysia terletak di persimpangan jalur pelayaran utama seperti Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, 2 jalur pelayaran tersibuk di dunia untuk pengiriman barang. Sekitar 1/4 dari total perdagangan dunia melewati saluran ini saja, menjadikannya sangat penting dalam perdagangan global. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi titik krusial untuk impor energi dan pangan ke China, sehingga negara terbesar di kawasan ini tidak bisa begitu saja memanfaatkan posisi geografisnya tanpa mempertimbangkan dampaknya pada negara-negara lain di sekitarnya. Yang lebih menarik lagi, posisi geografis ini memberi Malaysia keuntungan dalam hal zona waktu. Negara ini berbagi jam kerja yang sama dengan mitra perdagangan utama seperti China dan Singapura. Namun di saat yang sama, Malaysia juga memulai hari kerja pada waktu yang bersamaan dengan jam bisnis krusial di beberapa bagian AS dan Eropah. Hal ini memberi Malaysia keunggulan tersendiri karena banyak perusahaan yang bisa beroperasi lebih fleksibel dengan menjalin kerjasama lintas zona waktu. Keunggulan waktu ini menjadikan Malaysia sebagai tempat yang ideal bagi bisnis internasional serta memudahkan negara ini untuk terhubung dengan pasar global secara lebih efisien. Jadi, dengan posisi geografis yang sangat strategis, kebijakan yang tepat, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang internasional, Malaysia berhasil menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan di Asia Tenggara. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, terutama soal ketimpangan sosial dan ketergantungan pada investasi asing, Malaysia terus menunjukkan kemajuan yang impresif dan layak untuk dipelajari lebih dalam. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Malaysia bisa terus mempertahankan pertumbuhannya dan menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan ini? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Economind supaya kamu nggak ketinggalan update menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.